Perkenalkan, nama saya Ahmad Kussi Waridi dengan NIM 230605110083. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan mengenai pembuatan Mikrotik OS di VirtualBox. Nah, bahan-bahan yang pertama itu ada Mikrotik ya, Mikrotik OS. Kalian bisa download di website resminya. Ini ya di sini. Nah, terus habis mikro itu ada juga VirtualBox. Nah, untuk Mikrotik OS saya itu menggunakan yang versi 6, bukan versi 6 tapi yang level 6 di nah, di sini level 6 ya. Habis itu juga siapkan Winbox Winbox untuk konfigurasi dari mikrotiknya nanti. Nah, oke. Yang pertama, kalian kalau sudah, kalian bisa langsung ke buka VirtualBox-nya. Habis itu ke bagian file di pojok kiri atas. Terus habis itu ke bagian tool Network Manager. Nah, di Network Manager, jika di sini punya kalian itu belum ada, kalian tinggal bikin create aja. Tapi biasanya otomatis itu pasti ada gitu. Nah, untuk adapter dan juga di HP-nya itu seperti ini ya. Nah, setelah itu kalau sudah, kita masuk ke import appliance. Nah, kita pilih file yang mikrotiknya tadi, yang .ova ya. Nah, ini .ova, terus kita open finish. Nah, ini udah ada ya di sini di virtual machine-nya. Kita masuk ke bagian setting, terus ke network. Nah, ya untuk sistem ini memorinya saya gunain yang 128 MB. Terus masuk ke network. Nah, pastikan di bagian network itu kita gunain host only adapter dengan host Ethernet yang tadi itu yang sudah kita buat. Nah, yang sudah kita buat, nah ini kan sama ya untuk namanya. Nah, kalau sudah, kita start aja sambil nunggu. Kita buka Winbox. Tentu. Apa? Itu sepatumu. Kita tunggu. Lama bener. Nah, kalau sudah mikrotiknya udah nyala, itu bakalan ada, atau di bagian Winbox itu bakalan ada ya di sini satu root mikrotik yang kelis. Nah, kalau udah kita tinggal konekin aja. Nah, oke, ini udah connect ya ke bagian mikrotik router OS-nya. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian sistem, di bagian mana-mana sistem di relations. Nah, ini sesuai ya, ini saya gunain mikrotik router OS yang level 6. Terus di bagian research, nah ini untuk versinya sendiri ya. Oke. Nah, jadi untuk virtualisasi mikrotik ini sudah berhasil ya dengan menggunakan mikrotik router OS level 6. Nah, mungkin kita coba kita coba cloning aja dulu ya. Kita ke bagian sebelum itu jangan lupa untuk dimatikan atau di shutdown sistem.
Nah, ini di bagian sistem bawah ini ada shutdown ya. Kita shutdown, yes. Aduh. Nah, ini sudah. Oke. Nah, ini udah keluar ya. Kalau di situ kita tinggal clone. Kita gantiin router MikroTik 1 ya kali ya. Nah, ini ada MikroTik 1. Kita buka Winbox dulu. Nah, terus kita jalanin. Oke, kita tunggu untuk MikroTiknya itu muncul ya, atau masuk ke MikroTiknya. Nah, kalau udah masuk dan ada tulisan login, tulisan login kayak gini, kita refresh aja. Nah, ini udah ada ya. Kita masuk ke sini, terus kita konekin. Nah, ini udah ke connect. Kalau kita lihat di sini di sistem identity, nah ini kan masih MikroTik master sama kayak yang MikroTik yang awal. Kita ganti aja jadi MikroTik 1 gitu ya. Apply, oke. Nah, habis itu di bagian interface, nah ini kan di bagian MAC address itu kan masih mengikuti atau sama dengan nilainya router level 6 tadi MikroTik masternya. Nah, kita ganti aja dengan melakukan klik reset MAC address ini. Nah, ini akan keluar. Kita tunggu sampai masuk lagi ya. Lama kali Pak. Kini kita connect. Lama juga ya. Bentar. Kita coba buka Winbox baru. Nah, kita coba Winbox baru. Ini untuk MAC address-nya udah berubah ya. Yang awalnya itu kan di EF, CF, sekarang itu ganti ke 7C. Kita konekin aja. Nah, kalau kita lihat di sistem identity, ini itu di MikroTik 1 ya. Ini sama juga untuk mana-mana di license ini level 6 juga. Terus untuk di license di password package. Nah, di resource itu sama ya, versi 6.49. Nah, jadi kita coba lakukan cloning lagi. Finish. Kita lakukan buat 2 cloningan lagi ya untuk melihatnya. Ini ada, kita tinggal
kita dulu, kita ke sini, kita kuning, kita ganti namanya jadi router 2, terus kita cloning lagi, ganti router 3 ya. Nah, mikrotik 1 ini udah ada 2 mikrotik lagi. Sambil kita langsung saja jalanin semua ya. Oke, untuk mikrotik 2, mikrotik 3 ini sudah masih ngerunning. Kita tunggu sampai masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Habis itu kita tinggal bikin Winbox lagi. Nah, di sini ada 2 MAC address yang udah yang berjalan. Nah, di sini yang pertama yang mikrotik 1 itu kan sudah dirubah ya MAC address-nya. Terus yang kedua yang mikrotik 2 dan 3 itu kan ada 2 balut di cloning, jadi MAC address-nya itu sama. Jadi kita tinggal masuk aja ke salah satu. Wait bentar. Wrong. Why? Refresh. Ya. Ini sudah kita rubah dulu di bagian interface. Nah, kita reset MAC address-nya. Kita tunggu sampai masuk kembali ya. Nah, biar cepat kita langsung buka Winbox baru aja. Nah, ini udah ada 2 ya. Yang mikrotik master yang awalnya itu CF sekarang keubah jadi 0A. Nah, kita masuk aja. Ini kita silang, terus masuk ke IP, ke IP, ke sistem identity, kita ganti ke mikrotik 2. Apply, oke. Kita jalanin di mikrotik 3 dulu, coba. Oke, udah. Kita buka baru. Nah, ini bakalan ada 3 ya. Ada mikrotik 1, 2 dan juga mikrotik master yang atau mikrotik 3 yang baru di clone. Nah, untuk login kalian itu bisa gunain bisa milih antara IP address atau MAC address. Tapi karena IP address-nya itu masih belum dikerubah ya, jadi kita gunain MAC address-nya aja. Kita di mikrotik master kita konekin, kita ke sistem dulu, kita ganti identity-nya jadi mikrotik 3. Oke. Terus ke interface kita reset MAC address.
Kita tunggu sampai masuk ya. Nah, kalau kita lihat di sini udah ada tiga mikrotik yang sudah run ya. Kalau kita lihat di sini ini terus Shiki dan juga, nah ini udah ada 3, dan untuk ininya ya di sini udah jalan semua. Nah, maaf, di Winbox mana Winbox nah jadi untuk simulasi instalasi dan juga koneksi dari mikrotik ke dalam Winbox dan dengan menggunakan VirtualBox ini sudah selesai ya. Jadi kita tinggal konfigurasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk melakukan atau mematikan mikrotiknya, kita tuh ada 2. Kayak bisa menggunakan interface dari Winbox atau dari mikrotiknya itu sendiri. Nah, sebentar, kita gunain yang anggaplah dari mikrotik 1. Kalau semisal kita tuh mau di shut atau dimatikan, kita bisa pergi ke sistem, ke bagian bawah itu ada shutdown. Nah, kita tinggal di shutdown, dipencet shutdown, terus yes. Nah, oke, ini udah di ini udah powered off ya, jadi mikrotiknya udah mati. Nah, kalau kita lihat di sini agak ada pop-up Windows yang berjalan. Nah, ini cuma ada mikrotik 2 dan juga mikrotik 3. Itu nah, oke, untuk men-shutdown dengan menggunakan jari atau dari mikrotiknya langsung, kita tinggal pencet mikrotiknya, terus login. Loginnya itu gunain astagfirullah apa ya, admin, terus passwordnya ini kosong. Kita tunggu, kok kayak show ya. Admin. Nah, ini udah password, change your password, new password, repeat password. 12345 itu agak Padma. Oke, ini untuk password. Sorry. Nah, untuk melakukan shutdown atau mematikan mikrotiknya, kita tinggal slash system shutdown. Nah, ini tuh sama kayak
menu di Winbox-nya. Jadi kita akan masuk ke sistem, terus pilih menu shutdown. Nah, seperti itu, kita tinggal enter aja. Shutdown, ya, sistem will. Nah, ini udah mati. Oke, MikroTik-nya udah mati. Habis itu, nah ini udah mati ya. Untuk yang, nah untuk yang MikroTik 3 ini, kalau semisal mau shutdown, kita bisa gunain tadi. Kita coba gunain CLI, passwordnya enter, gak salah juga ya, 12345, kita samain 12345 12345. Nah, slash system shutdown. Nah, ini udah kita enter ya. Nah, karena di Winbox-nya ini saya gak masuk ke bagian admin, jadi kan gak itu. Nah, kalau misalnya di refresh, semua koneksi atau MikroTik itu bakalan hilang. Seperti itu guys. Oke, gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini kita juga sama-sama belajar ya, mohon maaf aja ya kalau misal masih kurang dari segi pembahasannya. Oke, saya Ahmad Ghazali pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.